Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bapak Ibu, tausiah ini tidak lama. Kenapa ada yang Ramadan terus menerus tapi hasilnya kurang efektif? Itu seperti yang seperti ini, memanah, punya 30 anak panah tetapi tidak punya target. Maka anak panah itu mubazir saja, memanah kemana saja. Harusnya kalau punya anak panah, punya busur panah, harus ada target. Kalau memanah tanpa target bisa mencelakakan tetangga, bahkan mertua sedang olahraga bisa menjerit. Targetnya apa di bulan Ramadan ini? Sesungguhnya yang paling dicari oleh manusia itu namanya bahagia. Semua orang ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua muda, tidak ada orang yang ingin menderita, ingin sengsara, tidak ada. Mereka dengan berbagai cara ingin bahagia. Bahagia itu apa? Ada bahagia semu yang sepertinya kelihatan bahagia padahal sengsara, tapi ada bahagia yang hakiki. Bahagia hakiki itu yang seperti apa? Nyaman di sini. Apapun yang terjadi, hati ini tetap adem, ajeg, dipuji, dicaci, sehat, sakit, punya rejeki, sulit rejeki, tapi di sini tuh tenang, enak. Mungkin badan sehat atau waktunya sakit, lapang keadaan tiba-tiba sempit, PHK, tapi di sininya ajeg dan menular. Kalau orang bahagia itu nyaman di hati, tenang, memancar sehingga orang-orang di sekitar, istri, anak, teman-teman, lingkungan merasakan kebahagiaan itu. Pancaran itu luar biasa. Nah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Menjadi orang yang betul-betul menikmati hidup ini dalam segala keadaan. Kita akan mengarungi banyak masalah dan pasti ada masalah. Tapi bagi orang yang bahagia asli, masalah itu bagian dari kebahagiaan. Apa namanya? Namanya tattaqun, orang yang takwa. Makanya disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu saum sebagaimana diwajibkan kaum sebelummu agar menjadi manusia yang takwa. Artinya agar kamu bahagia, agar hidupnya itu berkah, agar hidup ini nyaman, agar hidup ini mengarungi masalah ini ditolong Allah setiap masalahnya. Itu intinya. Jadi Ramadan ini agar hidup kita bahagia, agar nanti menghadapi hidup ini enak walaupun bakal banyak masalah. Nah, targetnya kita jadi ahli takwa. Apa sekarang yang diperlukan? Walaupun punya busur, walaupun punya sasaran, yang terpenting adalah ilmu memanahnya. Karena walaupun ada target, ada busur, ada anak panah, tidak tahu tata caranya, tetap tidak kena. Maka Ramadan ini sukses kalau tahu ilmunya. Man aradad dunya, siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilmi, wajib baginya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin dunia dan ingin akhirat, wajib dengan ilmu. Gagalnya Ramadan penyebabnya dua. Satu, lemah ilmu, dan yang kedua lemah lemah apa? Lemah syahwat, nggak cocok. Yang kedua lemah jiwa. Loh, lemah jiwa itu apa? Begini, mau ke masjid, hoream, lemah. Mau ngaji, males, lemah. Pokoknya kalah
dirinya tuh, tapi kalau mau ngambek menang dia ngambeknya, berarti dia lemah dalam menahan dirinya. Bapak Ibu lihat semua berita tentang di Google atau di berita ya, yang ditangkap, yang bermasalah, kuncinya adalah sama ini, lemah ilmu dan lemah jiwa. Tidak tahu ilmu tentang kemuliaan, udah gitu coba kasus Sampo, kenapa dia ditangkap dan karena lemah jiwa, dia tidak kuasa menahan amarahnya. Kenapa ada yang berzina, lemah jiwa, kalah oleh nafsu syahwatnya. Kenapa ada yang korupsi, lemah jiwanya lemah, sehingga dia mencuri terus walaupun sudah kaya. Padahal cukuplah rezeki, tapi karena lemah jiwanya akan ketamakan. Nah ini Ramadan, pasangan ini harus ada. Kalau ikut saum Ramadan tapi kurang ilmu, maaf ya, maaf, seperti kita sholat ini, tapi kalau kurang ilmu, nggak ngerti yang kita baca, kita tidak bisa menikmati sholat kita. Benar? Silahkan baca puisi yang tidak dimengerti isinya, bagaimana kita bisa mengerti, menikmati. Walaupun demikian tetap berpahala. Bapak, Ibu sholat belum paham, tapi sepanjang aturan sholatnya dipenuhi, tetap berpahala. Hanya nilai kekhusyuannya yang kurang. Maka Ramadan ini Bapak Ibu, selain sholat ikut tarawih subuh, cari ilmunya, dengarkan ilmunya. Selain ceramah yang langsung begini, itu di Mas Utub dan semua itu ya, medsos, banyak ilmu. Cari ulama yang mumpuni ilmunya. Dan salah satu cirinya adalah komitmen untuk membahas Al-Quran dan hadis-hadis yang dipertanggungjawabkan, sahih, hasan. Dan belajarlah dari ulama yang sedikit melakukan kesia-siaan. Karena kualitasnya min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kualitas keislaman seseorang adalah dia tidak melakukan yang sia-sia, yang tidak manfaat, perkataan dan perbuatannya. Cari ilmu, terutama ilmu tentang mengenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti kita akan menuhankan selain Allah. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Jadilah tuh yang ditangkap itu karena punya Tuhannya yang lain. Walaupun mungkin dia Islam dan sholat, tapi yang mendominasi hatinya harta, yang mendominasi hatinya syahwat, yang mendominasi hatinya adalah pamer. Jadilah seperti itu, tidak pernah bahagia. Cari ilmu tentang tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah, dan ilmu tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak belajar? Bahagia itu ada pada perintah Allah. Sengsara itu ada pada yang dilarang Allah. Cuma nafsu membalik-balikan, seakan-akan pada nafsu yang bahagia itu fata morgana, sepertinya ada padahal tidak ada. Itu yang ditangkap mutilasi, Pak, sudah tahu kan? Yang homoseksual itu dia cemburu, dibunuh pasangan sesama lelakinya, udah gitu bingung mau menyembunyikannya, dipotong-potong, dimasukkan koper, akhirnya ditangkap. Berapa banyak kesenangannya? Hanya nafsu saja. Hasilnya membunuh, dipenjara, sudah berzina. Tidak pernah sebanding antara memuaskan nafsu dengan petakanya. Apalagi nafsu yang tidak benar. Koruptor itu, ya emang kalau dia punya uang puluhan miliar, makannya lebih banyak dari kita, pakaiannya lebih banyak dari kita? Tidak, itu hanya disembunyikan pakai nama orang,
penderitaannya, gelisah tiap waktu, takut terbongkar. Ketika terbongkar, orang tua termermalukan, anak hancur, kawan, saudara malu, di penjara. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak kepuasannya punya uang? Tidak banyak. Karena rezeki itu hanya 3. Dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Makanya cari ilmu. Ilmu tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak suka. Namanya fiqih, ya. Kalau sudah belajar, insya Allah lebih mudah hidup ini. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دواء